Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu bi idmaril khair li jami'al muslimin. Bi idmaril khair, menyimpan kebaikan, berniat untuk berlaku baik, li jami'il muslimin, pada seluruh kaum muslimin. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, dan kamu hendaklah ingin untuk mereka itu apa yang kamu inginkan untuk kamu juga. Jadi kalau kita ingin untuk diri kita kecukupan, maka kita harusnya senang kalau saudara-saudara kita muslimin berkecukupan. Begitu juga kalau kita senang untuk selalu sehat, kita juga senang kalau kaum muslimin, tetangga-tetangga kita sehat, dan begitu terusnya. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, dan juga kamu benci dari mereka, akan terkena mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu juga yang kamu takutkan mengenai kamu. Intinya kita segala sesuatu yang kita inginkan untuk kita juga hendaknya kita inginkan untuk saudara kita. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman. Sebenarnya sempurna itu cuman tambahan tambahan terjemahannya. La yu'minu, sebenarnya makna letternya la yu'minu, tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba, sehingga kalian itu mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, begitu, seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya. Maka ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Maka contoh dalam ini, terutama contoh paling banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana beliau-beliau ini sudah mencontohkan untuk kita. Nah, kalau kita lihat kisah-kisahnya para sahabat banyak sekali. Contohnya mungkin salah satunya yang diceritakan dalam hadis, itu yang terkenal biasanya yang ada dalam sebuah peperangan, itu ada beberapa sahabat itu kehausan karena saking hausnya itu udah sampai mendekati kematian. Salah satunya Ikrimah ini putranya Abu Jahal, tapi beliau salah satu mujahid juga, pejuang Islam. Jadi Ikrimah itu ketika itu kehausan, diberikan sama sahabat yang lainnya air, tapi ketika beliau mau minum, beliau lihat sahabat yang lainnya, sahabat Suhail melihat beliau, kasihkan si Suhail, dia juga kehausan. Suhail ketika mau minum juga lihat di sampingnya sahabat yang lainnya kehausan juga. Akhirnya belum nyampe sampai sahabat itu, sahabatnya sudah meninggal duluan. Mau dibalikan lagi ke sahabat Suhail, meninggal juga. Balikan lagi, meninggal semuanya. Akhirnya tidak ada yang minum. Itu bagaimana maksudnya mendahulukan. Intinya kalau kita lihat seperti tadi itu, bagaimana para sahabat melihat orang yang lain begitu membutuhkan, maka dia bahkan lebih mendahulukan mereka daripada dirinya sendiri. Banyak lagi kisah-kisah seperti ini. Mungkin kalau yang di hadis-hadis juga sering ada seseorang sahabat yang mana ada sahabat yang lainnya ingin bertamu. Maka sahabat tadi tanya sama istrinya, "Wahai istriku, ada makanan enggak yang bisa dihidangkan?" Maka istrinya bilang, "Ada, tapi ini makanan buat anak kita. Cukup buat anak saja, enggak ada lagi yang lainnya lagi." Akhirnya apa yang diperbuat ini sahabat tadi? "Oh, kalau gitu nanti kamu ajak main itu anak-anak. Ajak main sehingga mereka lupa makan. Kemudian kalau udah waktunya tidur, nanti kalau dia lapar, ajak langsung tidur. Udah langsung ajak tidur. Sehingga langsung tidur. Dan nanti ketika makan, lampunya dimatikan. Dan nanti kita di situ pura-pura makan, seolah-olah makan. Karena ini cuman istilahnya satu porsi saja, cuman cukup satu porsi. Jadi nggak cukup.
Akhirnya begitu diperbuat. Anaknya diajak main, ketika lapar diajak tidur, ketika pas mau makan, mau dihidangkan, lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Biar nggak tahu bahwasanya tuan rumahnya itu nggak makan, nggak ada lagi. Dengan musabab itu turunlah surat apa itu? Wa yusiruna ala anfusihim, Al-Hasyr ayat 9. Itu sampai menjadi asbabun nuzul. Itu bagaimana sahabat cinta beliau kepada saudara-saudaranya, sesama sahabat. Ini perjuangan beliau. Masya Allah, mereka emang tingkatannya sangat tinggi sekali. Jadi kurang benar kalau orang yang ada yang bilang sahabat itu manusia juga seperti kita, mereka juga mungkin salah juga. Ya ini perkataan benar memang mereka manusia kayak kita, tapi tingkatannya sangat jauh sekali ya. Kalau Imam Ali mengatakan ini kalimat-kalimat seperti ini, kalamul haq arada bihil batil. Kataannya benar, perkataannya benar, tapi maksud dia tuh nggak benar. Maksud dia hanya cuma buat membenarkan kalam dia, buat membenarkan pendapat dia. Padahal tidak sesuai dengan para sahabat, dengan para ulama. Jadi intinya tadi bagaimana kita bisa menyenangi apa yang untuk kita, itu kita juga harapkan untuk saudara-saudara kita. Fid dunya wal akhirah, baik itu dalam dunia, urusan duniawi, wal akhirah ataupun urusan ukhrawi. Maka sebagaimana kalau kita tuh tidak ingin kita terjumus kepada maksiatan, kita juga jangan diam saja kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita terjerumus ke maksiatan. Wa tutayyibul kalam ma'ahum fi ghairi ma'siyah. Begitu juga kalian lembutkan bahasa kalian, lembutkan pembicaraan kalian ma'ahum bersama kaum muslim ini fi ghairi ma'siyah. Bukan dalam hal perihal maksiat. Jadi kalau kita ngobrol sama sesama muslim, kita lembut, bicaranya yang lembut, jangan sampai menyakitkan. Fi ghairi ma'siyah. Beda kalau dalam urusan maksiat. Lihat teman kita maksiat, nah itu menyesuaikan kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, menyesuaikan. Ada mungkin orang yang bisa terketuknya dengan lembut. Ada yang terketuknya harus agak tegas sedikit, ya agak tegasin, sesuai. Wa ifsya'is salam alaihim, dan sebarkanlah salam kepada mereka. Kalau kita bertemu di jalan, sapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, disapa. Wa khafdil janah walayinil janib lahum, dan juga berrendah hati dan lemah lembut pada kaum muslimin. Wa takhalluq bisyafaqah warahmah ala sairihim, dan berakhlak bisyafaqah warahmah, berkelakuan sopan santun yang syafaqah warahmah, yaitu dengan penuh kasih sayang dan simpati. Ala sairihim, atas setiap semua muslim, ma'al ijlal wa ta'zim li muhsinihim. Bahkan ma'al ijlal wa ta'zim, kita lebih hormati lagi, kita lebih agungkan lagi li muhsinihim, untuk yang baik dari mereka, yang mungkin udah ini suka nyumbang banyak, ya kan, suka nyumbang kopi ataupun makanan snack di musola, ya kan, itu lebih lagi. Bukan kita hanya baiknya sama orang yang baik saja, tapi yang tadi itu seluruh muslimnya dibaikin. Kalau yang baik kita lebih baikin lagi, lebih hormati lagi. Wasatri ala musiihim, dan menutup ala musiihim, atas yang mereka yang kurang baik. Ya, kita semua kadang ada tahu 1-2 aib daripada saudara kita, kadang tahu. Maka kita satar, kita tutup. Wa du'a bi taufiq li taubah, beserta kita doakan untuk semoga dia dapat taufik untuk bertaubat. Walil muhsini bisabat ala ma huwa alaihi minal khair wa illal mamat, dan kita doakan juga untuk orang yang baik tadi bisabat, untuk terus bisa bisabat, kokoh, istiqomah ala ma huwa alaihi, sesuai apa yang dia lakukan, minal khair, daripada kebaikan, ilal mamat, sampai mati. Intinya di sini beliau Habibullah bin Abi Haddad mewasiatkan kepada kita semuanya
untuk berlaku baik kepada seluruh kaum muslimin, terutama bagi orang-orang yang muslimin yang baik. Itu kita lebih perhatikan lagi, lebih ta'zimkan lagi. Itu wallahu a'lam bishawab.